Kisah Putri Karang Melenu dan Naga Rau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hulu dusun. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya mereka. Salah satu acara utama tahunan untuk mengenang kisah tersebut adalah Festival Rau, perayaan kebudayaan terbesar di Desa Melanti, yang di dalamnya terdapat rangkaian ritual mengulur naga. Ritual ini dilakukan sebagai representasi dari kisah Putri Karang Melenu yang muncul secara misterius dari pusaran air di Sungai Mahakam. Berikut asalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai bernama Melanti, terletak di hulu dusun, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup tua. Sang suami adalah kepala hulu dusun, seorang pemimpin yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh penduduk desa. Istrinya, Babu Jaruma, adalah seorang wanita yang lembut hati dan penuh kasih sayang. Meskipun mereka hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan, ada satu hal yang selalu menjadi beban pikiran mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari, kepala hulu dusun dan Babu Jaruma berdoa. Mereka memohon dengan tulus agar diberikan seorang anak yang bisa menjadi penerus mereka, seseorang yang bisa melanjutkan garis keturunan dan menjaga desa Melanti di masa depan. Mereka melakukan berbagai ritual dan upacara, berharap doa mereka akan didengar. Di tengah harapan dan doa yang tak kunjung terjawab, kepala hulu dusun dan Babu Jaruma tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesabaran. Mereka selalu membantu sesama dan menjaga keharmonisan desa. Kepala hulu dusun dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, sementara Babu Jaruma selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, di desa Melanti yang biasanya tenang, hujan lebat turun tanpa henti. Langit gelap dan angin kencang membuat suasana desa menjadi mencekam. Kepala hulu dusun, seorang pria yang bijaksana dan penuh tanggung jawab, merasa khawatir dengan persediaan kayu bakar mereka yang semakin menipis. Meskipun cuaca buruk, ia memutuskan untuk naik ke atap rumahnya untuk mengambil kayu bakar yang disimpan di sana. Dengan hati-hati, kepala hulu dusun memanjat tangga dan mencapai atap rumahnya. Di tengah derasnya hujan, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut atap, ada seekor ulat kecil yang tampak ketakutan dan menggigil kedinginan. Ulat itu berwarna hijau cerah dengan garis-garis kuning di tubuhnya. Kepala hulu dusun merasa iba melihat makhluk kecil itu berjuang melawan cuaca buruk. Tanpa ragu, kepala hulu dusun mengambil ulat kecil itu dengan lembut dan membawanya turun ke dalam rumah. Ia meletakkan ulat itu di atas selembar daun yang kering dan hangat. Secara ajaib, begitu ulat itu berada di dalam rumah, hujan yang deras tiba-tiba reda. Langit yang sebelumnya gelap mulai cerah, dan angin kencang pun berhenti bertiup. Kepala hulu dusun dan istrinya, Babu Jaruma, merasa heran dengan kejadian tersebut. Mereka memandang ulat kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. Babu Jaruma, dengan kelembutan hatinya, segera menyediakan tempat yang nyaman untuk ulat itu. Mereka memberikan makanan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, kepala hulu dusun dan Babu Jaruma memberikan makanan yang cukup untuk ulat kecil itu. Mereka mengumpulkan dedaunan segar dan bunga-bunga yang harum, memastikan bahwa ulat itu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Dengan penuh perhatian, mereka mengamati perkembangan ulat tersebut, merasa bahagia melihatnya tumbuh semakin besar setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, ulat kecil itu mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Warna hijau cerah dengan garis-garis kuning di tubuhnya semakin mencolok, menambah keindahan makhluk kecil itu. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma merasa bangga dengan perawatan yang mereka berikan, melihat ulat itu tumbuh dengan sehat dan bahagia. Pada suatu hari, perubahan yang lebih besar terjadi. Ulat kecil itu mulai membentuk kepompong di sudut rumah mereka. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma merasa penasaran dan sedikit cemas, tetapi mereka tetap merawat kepompong itu dengan penuh kasih sayang. Mereka menjaga agar kepompong tetap hangat dan aman, menunggu dengan sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa waktu, kepompong itu mulai retak dan terbuka. Dari dalam kepompong, muncul seekor naga kecil yang indah. Naga itu memiliki sisik yang berkilauan dan mata yang bersinar terang.
Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma terkejut dan kagum melihat perubahan yang luar biasa ini. Naga kecil itu tampak sangat akrab dengan kepala hulu dusun dan Babu Jaruma. Ia mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, menunjukkan rasa kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma menganggap naga kecil itu sebagai anak sendiri, memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan kepada seorang anak kandung. Kehadiran naga kecil itu membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kepala hulu dusun dan Babu Jaruma. Mereka merasa bahwa doa mereka akhirnya dijawab, meskipun dalam bentuk yang tidak mereka duga. Kehidupan di desa Melanti pun menjadi lebih cerah dengan kehadiran naga kecil yang penuh keajaiban ini. Pada suatu malam yang tenang, setelah seharian bekerja keras dan merawat naga kecil yang mereka anggap sebagai anak sendiri, kepala hulu dusun dan istrinya, Babu Jaruma, beristirahat di rumah mereka yang sederhana. Malam itu, angin berhembus lembut dan suara jangkrik mengisi keheningan malam. Kepala hulu dusun merasa lelah namun puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Saat kepala hulu dusun terlelap, ia memasuki dunia mimpi yang penuh dengan keajaiban. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah taman yang indah dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pohon-pohon yang rindang. Di tengah taman itu, berdiri seorang putri yang sangat cantik dengan pakaian yang berkilauan seperti cahaya bintang. Putri itu tersenyum lembut dan menghampiri kepala hulu dusun. Putri itu berkata, "Terima kasih telah merawatku dengan penuh kasih sayang. Aku adalah Putri Karang Melenu, dan aku sangat berterima kasih atas perhatian dan cinta yang telah kau berikan." Kepala hulu dusun merasa terkejut dan kagum mendengar kata-kata putri tersebut. Ia merasa bahwa semua usaha dan doa mereka akhirnya mendapatkan balasan yang luar biasa. Putri Karang Melenu melanjutkan, "Aku ingin mengabulkan keinginanmu sebagai tanda terima kasihku. Namun, ada satu permintaan yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Buatlah sebuah tangga di depan rumahmu, agar aku bisa datang dan mengabulkan keinginanmu." Kepala hulu dusun mendengarkan dengan seksama dan merasa bahwa permintaan putri itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Kepala hulu dusun terbangun dari mimpinya dengan perasaan yang campur aduk. Mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata dan penuh makna. Ia segera duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh Putri Karang Melenu dalam mimpinya. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada istrinya, Babu Jaruma. Babu Jaruma mendengarkan dengan penuh perhatian saat suaminya menceritakan setiap detail dari mimpinya. Ia merasa bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah pesan mistis. Mereka berdua merasa bahwa ini adalah tanda dan mereka harus memenuhi permintaan putri tersebut. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, terdengar suara yang lembut namun tegas. Suara itu berkata, "Wujudkanlah mimpi itu. Buatlah tangga di depan rumahmu agar Putri Karang Melenu bisa datang dan mengabulkan keinginanmu." Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma terkejut mendengar suara tersebut. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari sumber suara itu. Kepala hulu dusun menyadari bahwa suara itu berasal dari naga kecil yang mereka rawat selama ini. Naga kecil itu tampak tenang dan penuh keyakinan. Kepala hulu dusun merasa bahwa naga kecil itu adalah perwujudan dari Putri Karang Melenu yang telah mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan permintaan putri tersebut. Dengan tekad yang kuat, kepala hulu dusun mulai membuat tangga di depan rumah mereka. Ia bekerja dengan penuh semangat, meskipun cuaca kadang tidak bersahabat. Babu Jaruma juga membantu dengan menyediakan makanan dan minuman untuk suaminya, serta memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka berdua bekerja keras, berharap bahwa usaha mereka akan membawa keajaiban dalam kehidupan mereka. Setelah beberapa hari bekerja keras, tangga itu akhirnya selesai. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma merasa lega dan penuh harapan. Mereka menunggu dengan sabar, berharap bahwa Putri Karang Melenu akan datang dan mengabulkan keinginan mereka. Mereka merasa bahwa doa dan usaha mereka akhirnya akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Setelah tangga di depan rumah selesai dibuat, kepala hulu dusun dan Babu Jaruma menunggu dengan penuh harapan.
Mereka percaya bahwa keajaiban akan segera terjadi, seperti yang dijanjikan dalam mimpi kepala hulu dusun. Malam itu, suasana desa Melanti terasa berbeda. Angin berhembus lembut dan bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah Sungai Mahakam. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Di tepi sungai, mereka melihat pusaran air yang besar dan berkilauan. Dari dalam pusaran air itu, muncul seekor naga besar yang membawa sebuah gong emas yang berkilauan di bawah sinar bulan. Naga besar itu perlahan mendekati tepi sungai, dan di atas gong emas tersebut, terbaring seorang putri yang sangat cantik. Putri itu memiliki rambut panjang yang berkilauan seperti sutra, dan wajahnya memancarkan cahaya yang lembut. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma terpesona melihat keindahan putri tersebut. Naga besar itu berhenti di tepi sungai, dan putri cantik itu perlahan bangkit dari gong emas. Ia melangkah dengan anggun menuju tangga yang telah dibuat oleh kepala hulu dusun. Setiap langkahnya memancarkan cahaya yang membuat malam itu semakin terang. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma merasa bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Putri itu memperkenalkan dirinya sebagai Putri Karang Melenu. Ia berterima kasih kepada kepala hulu dusun dan Babu Jaruma karena telah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini. Putri Karang Melenu menjelaskan bahwa ia adalah perwujudan dari naga kecil yang mereka rawat, dan kini ia datang untuk mengabulkan keinginan mereka sebagai tanda terima kasih. Kepala hulu dusun dan Babu Jaruma merasa sangat terharu mendengar kata-kata Putri Karang Melenu. Mereka merasa bahwa semua doa dan usaha mereka akhirnya mendapatkan balasan yang luar biasa. Putri Karang Melenu kemudian mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, desa Melanti dipenuhi dengan cahaya yang indah. Semua tanaman tumbuh subur, dan sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih. Putri Karang Melenu kemudian berkata, "Aku akan selalu menjaga desa ini dan memberikan berkah kepada semua penduduknya. Kalian telah menunjukkan kasih sayang yang tulus, dan aku akan membalasnya dengan memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi desa Melanti." Setelah kemunculan Putri Karang Melenu yang penuh keajaiban, kehidupan di desa Melanti berubah secara drastis. Putri Karang Melenu menjadi bagian penting dari masyarakat hulu dusun. Ia tidak hanya membawa berkah dan kemakmuran, tetapi juga menjadi simbol harapan dan kasih sayang bagi seluruh penduduk desa. Kehadirannya memberikan semangat baru dan mempererat ikatan di antara mereka. Untuk menghormati dan mengenang kisah Putri Karang Melenu, masyarakat hulu dusun memutuskan untuk mengadakan sebuah festival kebudayaan yang besar. Festival ini dikenal sebagai Festival Rau, sebuah perayaan yang penuh dengan warna-warni dan kegembiraan. Festival Rau menjadi acara tahunan yang dinantikan oleh seluruh penduduk desa dan bahkan menarik perhatian dari daerah-daerah sekitarnya. Pada hari puncak Festival Rau, seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun desa. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang indah dan membawa berbagai persembahan untuk Putri Karang Melenu. Suasana penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Anak-anak berlari-lari dengan riang, sementara orang dewasa berbincang-bincang dan tertawa bersama. Salah satu acara utama dalam Festival Rau adalah ritual mengulur naga. Ritual ini dilakukan sebagai representasi dari kisah Putri Karang Melenu yang muncul dari pusaran air di Sungai Mahakam. Sebuah patung naga besar yang dibuat dengan penuh keterampilan diarak mengelilingi desa. Patung naga ini diulur dengan tali panjang, dan penduduk desa bergantian menarik tali tersebut sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional. Ritual mengulur naga ini memiliki makna yang dalam bagi masyarakat hulu dusun. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat menjaga hubungan harmonis dengan alam. Ritual ini juga menjadi simbol persatuan dan kerjasama di antara mereka. Setiap tarikan tali naga adalah wujud dari doa dan harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Selain ritual mengulur naga, Festival Rau juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Tarian tradisional, musik gamelan, dan drama rakyat dipentaskan untuk menghibur para pengunjung. Makanan khas desa Melanti disajikan dalam jumlah melimpah, dan semua orang menikmati hidangan lezat sambil berbagi cerita dan tawa. Di setiap rumah di desa Melanti, terdapat benda-benda yang menjadi simbol dari kisah ini. Patung naga kecil, gambar Putri Karang Melenu, dan berbagai ornamen lainnya menghiasi rumah-rumah penduduk.
Benda-benda ini menjadi pengingat akan keajaiban yang pernah terjadi dan nilai-nilai yang diajarkan oleh legenda ini. Masyarakat Hulu Dusun merasa bahwa kisah Putri Karang Melenu dan Naga Rau adalah bagian dari jati diri mereka. Mereka merasa bangga memiliki warisan budaya yang begitu kaya dan bermakna. Legenda ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kisah Putri Karang Melenu dan Naga Rau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Hulu Dusun. Legenda ini diwariskan turun-temurun, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.